Dunia mungkin sedang menyaksikan sebuah perubahan besar dalam peta kekuatan global. Perang antara Iran dan koalisi Amerika-Israel bukan lagi sekedar konflik regional di Timur Tengah. Dalam beberapa hari terakhir, reaksi dari berbagai negara menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar sedang terbentuk. Rusia dan China mulai angkat suara keras, mengecam serangan terhadap Iran. Negara-negara besar dalam kelompok BRICS juga ikut menuntut penghentian perang. Bahkan China dikabarkan siap mengirim utusan khusus untuk mencoba memediasi konflik yang semakin memanas. Di sisi lain, beberapa sekutu barat justru tidak sepenuhnya mengikuti langkah Washington. Spanyol secara terbuka menolak perang tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang berbahaya bagi dunia. Sementara itu, di dalam Amerika sendiri, tekanan mulai muncul dari berbagai arah. Demonstrasi anti-perang terjadi di jalanan. Anggota Kongres mulai mempertanyakan keputusan militer. Dan jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas warga Amerika tidak setuju dengan serangan terhadap Iran. Yang lebih mengejutkan lagi, muncul laporan bahwa Amerika Serikat bahkan meminta bantuan Ukraina untuk menghadapi serangan drone Iran. Situasi yang ironis mengingat hubungan Washington dan Kiev sempat memanas sebelumnya. Apakah ini tanda bahwa dunia sedang memasuki fase baru geopolitik? Apakah sebuah blok kekuatan baru mulai terbentuk? Dan jika benar, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik perang Iran dan Israel saat ini? Ketegangan di Timur Tengah kini memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Setelah serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026, konflik langsung memicu respon besar dari Teheran. Iran meluncurkan ratusan drone dan misil ke berbagai target di kawasan, memperluas eskalasi konflik di Timur Tengah. Ratusan misil dan drone ke berbagai negara di kawasan, termasuk Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Irak, Bahrain, dan Oman. Situasi ini membuat banyak negara khawatir konflik akan berkembang menjadi perang regional yang lebih luas, terutama karena kawasan Teluk dan Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi dunia. Namun di tengah eskalasi perang ini, reaksi dari kekuatan besar dunia mulai menunjukkan perubahan yang menarik. Rusia dan China secara terbuka mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dari Beijing, kritik keras datang dari juru bicara Kementerian Pertahanan China, Kolonel Wu Qian. Dalam pernyataannya yang dilaporkan media inilah.com, Wu Qian menilai kebijakan luar negeri Amerika Serikat justru menjadi sumber utama ketegangan global. Ia bahkan menyebut Washington memiliki apa yang disebut sebagai kecanduan perang, karena menurutnya berbagai intervensi militer Amerika selama ini justru memperparah konflik internasional, bukan menjaga perdamaian dunia. 反观美国，好战成瘾，建国240多年。只有16年没有打仗，在全球80多个国家和地区建有800多个海外军事基地，从阿富汗到伊拉克，从叙利亚到利比亚，美国的战争机器碾过哪里，哪里的民众就陷入水深火热。美方把贫铀弹和极速炸弹送到乌克兰，把航母战斗群派到地中海，把武器弹药送到以色列。事实证明，美国才是国际秩序的根本性乱源，世界动荡的幕后操盘手，地区和平稳定的最大破坏。 Sementara itu, juru bicara Kongres Rakyat Nasional China, Lou Qingjian, juga menegaskan posisi Beijing terhadap konflik ini. Dalam konferensi pers yang dikutip China Daily, Lou mengatakan bahwa tidak ada negara yang berhak mendominasi urusan internasional ataupun memaksakan kehendaknya kepada negara lain. 中方一贯认为，大小国家相互尊重、一律平等是历史进步的要求，也是联合国宪章首要原则。任何国家都没有控制国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的权利，更不能在世界上我行我素。 Rusia juga menyampaikan kritik keras terhadap operasi militer tersebut. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, seperti dilaporkan Al Jazeera, mengatakan bahwa serangan terhadap Iran justru berisiko memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Dalam konferensi persnya, Lavrov mengatakan,
The US doesn't attack those who have nuclear bombs. Tidak hanya Rusia dan China, beberapa negara dalam kelompok BRICS juga mulai menyuarakan kritik terhadap operasi militer Amerika Serikat. Akun media internasional @World Times WT melaporkan bahwa negara pendiri BRICS seperti Brazil, Rusia, China, dan Afrika Selatan mengecam serangan terhadap Iran. Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, bahkan menyuruhkan penghentian perang dan membuka jalur diplomasi. Ia mengatakan, "Diplomacy is not a sign of weakness. It is the highest expression of human intelligence." China juga mulai mengambil langkah diplomasi yang lebih aktif. Akun BRICS Info melaporkan bahwa Beijing berencana mengirim utusan khusus untuk membantu memediasi konflik Iran. Langkah ini menunjukkan bahwa China tidak hanya menyuarakan kritik politik tetapi juga mulai mengambil peran sebagai penyeimbang dalam konflik yang semakin memanas. Namun yang paling menarik, dukungan terhadap Iran tidak hanya datang dari negara besar. Beberapa negara yang jarang muncul dalam peta geopolitik global juga mulai menunjukkan sikap yang mengejutkan. Media Tehran Times melaporkan bahwa seorang jenderal dari militer Sudan menyatakan bahwa jika Amerika Serikat dan Israel mengirim pasukan darat ke Iran, Sudan siap membantu Teheran. Ia bahkan mengatakan bahwa pasukan Sudan siap mengirim barikade sukarelawan untuk bertempur membantu Iran. Sementara itu di Samudra Hindia, sebuah insiden lain juga memperlihatkan dinamika yang tidak kalah menarik. Menurut laporan Reuters, kapal perang Iran Iris Dena mengalami kerusakan serius setelah serangan kapal selam Amerika Serikat di dekat perairan Sri Lanka. Pemerintah Sri Lanka kemudian mengirim kapal dan pesawat untuk membantu operasi penyelamatan para pelaut Iran. Menteri Luar Negeri Sri Lanka, Vijita Herat, mengkonfirmasi bahwa puluhan pelaut Iran berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit di kota pelabuhan Gel. Langkah Sri Lanka ini menunjukkan bahwa bahkan negara kecil sekalipun kini mulai terseret ke dalam dinamika konflik yang semakin luas. Di tengah konflik yang semakin memanas, Iran juga tampak semakin percaya diri. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kerjasama militer Teheran dengan beberapa kekuatan besar dunia. Sejumlah laporan menyebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir Iran mulai memperkuat sistem pertahanannya dengan dukungan teknologi dari Rusia dan China. Menurut laporan United 24 Media, Rusia dalam beberapa waktu terakhir telah meningkatkan kerjasama militer dengan Iran, termasuk melalui kontrak penjualan berbagai peralatan tempur. Di antaranya adalah jet tempur Su-35, helikopter serang Mi-28, hingga sistem pertahanan udara portable Verba Manpads. Bahkan menurut laporan Financial Times, yang dikutip dalam laporan tersebut, kesepakatan penjualan sistem Verba kepada Iran bernilai sekitar 500 juta euro. Selain itu, Iran juga menerima pesawat latih tempur Yak-130 dan kendaraan lapis baja Spartak yang digunakan oleh pasukan Garda Revolusi Iran. Kerjasama militer ini sendiri disebut bersifat timbal balik. Menurut laporan The Wall Street Journal, Iran sebelumnya juga memasok ribuan drone Shahed kepada Rusia untuk mendukung operasi militer Moskow di Ukraina. Sebagai balasannya, Iran memperoleh akses terhadap berbagai teknologi militer Rusia. Namun bukan hanya Rusia, beberapa laporan intelijen juga menyebut bahwa China ikut berperan dalam membantu Iran membangun kembali sistem pertahanan udaranya. Menurut laporan investigasi yang dikutip media News 18, Iran diduga memperoleh sejumlah teknologi penting dari China, termasuk radar jarak jauh, sistem pertahanan udara, hingga komponen produksi rudal.
Salah satu yang disebut dalam laporan tersebut adalah radar YLC-8B, sistem radar UHF yang dirancang untuk mendeteksi pesawat stealth pada jarak jauh. Selain itu, Iran juga dilaporkan memperkuat jaringan pertahanan udaranya dengan sistem HQ-9B, serta radar peringatan dini yang ditempatkan di sekitar fasilitas strategis. Laporan lain dari Defense Security Asia juga menyebut bahwa China diduga memasok drone kamikaze dan sistem pertahanan udara seperti HQ-16 dan HQ-17AE untuk membantu Iran membangun kembali sistem pertahanan berlapisnya. Bahkan dalam laporan tersebut disebut bahwa sebagian transaksi dilakukan melalui skema Oil for Arms, di mana Iran membayar sistem militer tersebut melalui ekspor minyak ke China. Dengan hampir 90% ekspor minyak Iran dikirim ke China, kerjasama energi ini menjadi jalur penting bagi Iran untuk tetap memperoleh teknologi militer di tengah sanksi Barat. Sebuah perkembangan ini membuat banyak analis melihat satu hal yang semakin jelas. Iran mungkin sedang menghadapi tekanan militer dari Amerika Serikat dan Israel. Namun di belakang layar, dukungan dari Rusia dan China tampaknya mulai membentuk sebuah jaringan kekuatan baru yang dapat mengubah keseimbangan geopolitik di kawasan. Di tengah eskalasi perang Iran dan Israel, Amerika Serikat ternyata tidak mendapat dukungan penuh dari sekutu baratnya sendiri. Salah satu kritik paling keras justru datang dari Spanyol. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez secara terbuka mengecam perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sebagai pelanggaran hukum internasional. Dalam pernyataannya, Sánchez mengingatkan dunia pada pengalaman pahit Perang Irak tahun 2003. Ia mengatakan 23 tahun lalu, pemerintah Amerika menyeret dunia ke Perang Irak dengan alasan menghilangkan senjata nuklir Saddam Hussein dan membawa demokrasi. Namun kenyataannya, senjata nuklir itu tidak pernah ditemukan. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. Pero que, en realidad, visto en perspectiva, artinya dunia tidak bisa kembali tertipu oleh narasi perang seperti yang pernah terjadi di Irak. Pertanyaan ini membuat Spanyol menjadi salah satu pemimpin Barat yang paling terbuka mengkritik operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Sementara itu di Inggris, sikap yang muncul juga tidak sepenuhnya mendukung Washington. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa Inggris tidak terlibat dalam serangan awal yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan Starmer saat berbicara di House of Commons pada 2 Maret 2026. Dalam pidatonya, Starmer mengatakan keputusan Inggris untuk tidak ikut dalam serangan tersebut adalah keputusan yang disengaja. Ia menegaskan bahwa Inggris lebih fokus pada langkah defensif untuk melindungi kepentingan dan sekutu, bukan ikut dalam operasi ofensif. Starmer juga mengakui adanya perbedaan pandangan dengan Presiden Donald Trump terkait pendekatan terhadap Iran. Ia bahkan menegaskan bahwa Inggris tidak percaya pada konsep regime change from the skies, yaitu perubahan rezim melalui serangan udara. By the US and Israel. That decision was deliberate. We believe that the best way forward for the region and for the world is a negotiated settlement in which Iran agrees to give up any aspirations to develop a nuclear weapon. Namun momen paling ironis justru datang dari langkah Amerika Serikat sendiri. Di tengah konflik dengan Iran, Washington justru meminta bantuan Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh analis geopolitik Brian Allen melalui akun X, Allen Analysis, yang menyebut bahwa Amerika meminta Ukraina membantu mencegat drone Iran jenis Shahed. Партнери звертаються до нас, до України, щоб ми допомогли із захистом від шахедів. З експертизою, з реальною роботою. Були запити щодо цього і від американської сторони. Зараз цими днями я говорив з лідерами Еміратів, Катару, Бахрейну, Йорданії, Кувейту. Будуть ще перемовини з іншими регіональними лідерами. Ми координуємося з нашими партнерами в Європі. Звісно, будь-яка наша допомога тільки за умови, що це не зменшить наш власний захист в Україні. І що це буде інвестицією в наші дипломатичні можливості. Ми допомагаємо в захисті від війни тим, хто допомагає нам, Україні, наближати достойне завершення війни.
Situasi ini menjadi ironi besar karena dalam beberapa bulan sebelumnya, pemerintahan Donald Trump justru dikritik karena memotong bantuan senjata ke Ukraina dan mempermalukan Presiden Volodymyr Zelensky di Oval Office. Namun kini justru Amerika yang membutuhkan bantuan Ukraina. Menariknya, menurut Brian Allen, Zelensky setuju membantu tetapi dengan syaratnya sendiri. Allen kemudian menutup analisanya dengan kalimat tajam. Who has the leverage now? Siapa yang sekarang memegang posisi tawar? Namun tekanan terhadap perang ini juga datang dari dalam Amerika sendiri. Sebuah insiden panas terjadi di Capitol Hill, Washington DC. Menurut laporan Al Jazeera dan Forbes, seorang veteran marinir Amerika, Brian McGinnis, tiba-tiba menginterupsi sidang Senate Armed Services Subcommittee yang sedang membahas kebijakan militer terhadap Iran. Ia berteriak keras, "No one wants to fight for Israel." Video yang dibagikan @AmConMac atau The American Conservative memperlihatkan McGinnis kemudian diseret keluar oleh Capitol Police, bahkan dibantu Senator Tim Scott, mantan Navy SEAL. Saat ditarik keluar, McGinnis terus meneriakkan slogan anti-perang. Insiden ini menjadi simbol bahwa bahkan veteran militer Amerika mulai menentang perang baru di Timur Tengah. No one wants to fight for Israel! His hand! Oh! His hand! Let go of your hand. Let go of the door. Let go of the door. The senator broke his hand. A sitting U.S. senator just broke the hand. Perdebatan soal perang ini juga muncul langsung dalam Kongres Amerika dalam sidang DPR yang disiarkan C-SPAN. Anggota DPR dari Kentucky Rep, Thomas Massie mengkritik keras strategi militer Amerika terhadap Iran. Massie memperingatkan bahwa kebijakan tersebut justru bisa memperkuat musuh Amerika. And it will send more swarms of refugees into Europe and the United States. Iran is not Venezuela. The Ayatollah was not a president. He was a religious leader from a region notorious for radical Islamists. And the United States and Israel turned him into a martyr. And in the process of doing so, we've already expended billions of dollars, and more solemnly, 6 American families must now lay to rest their sons and daughters. And for what? This administration can't even give us a straight answer as to why we launched this preemptive war. Menurut Massie, serangan terhadap pemimpin spiritual Iran justru berisiko membuatnya menjadi martir bagi jutaan pengikutnya dan bisa memicu konflik yang lebih panjang. Di luar gedung parlemen, protes rakyat juga mulai bermunculan. Video yang dibagikan oleh Middle East Eye menunjukkan demonstrasi besar di New York yang menentang perang Amerika dan Israel terhadap Iran. Ratusan demonstran terlihat membawa spanduk bertuliskan, "No war on Iran, stop the US-Israeli war machine, not our tax dollars for war." Massa juga meneriakkan slogan berulang-ulang, "No war on Iran, from Iran to Palestine, stop the US war machine." They gave us for Iraq, they gave us for Afghanistan. Just widespread destabilization, enriching a few people in the United States who are mostly pedophiles, Donald Trump and his friends. Just fighting occupation, imperialism, dictatorship, terrorism, which is manifested through USA and Israel. And Iran, my country, is just a continuation. Tekanan terhadap kebijakan perang ini juga terlihat dalam survei opini publik. Menurut CNN Poll, sekitar 59% warga Amerika tidak setuju dengan keputusan pemerintah melakukan serangan militer terhadap Iran. Bahkan 60% responden mengatakan Presiden Trump tidak memiliki rencana yang jelas dalam menangani konflik ini. Sementara itu, survei lain dari Fox News menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Trump juga sedang menghadapi tekanan. Hanya 43% pemilih yang menyetujui kinerja Trump, sementara 57% menyatakan tidak puas. Di kalangan pemilih independen, angka penolakan bahkan mencapai 72%. Semua perkembangan ini menunjukkan satu hal yang cukup jelas. Perang Iran bukan hanya memicu ketegangan global, tetapi juga mulai memicu perdebatan besar di dalam Amerika sendiri. Dan ketika tekanan dari luar negeri bertemu dengan tekanan domestik di dalam negeri, posisi politik Washington dalam konflik ini menjadi semakin rumit.
Perang Iran dan Israel kini tidak lagi sekedar konflik regional. Di satu sisi Rusia, China, dan beberapa negara Global South mulai bersuara dan memberi dukungan kepada Iran. Di sisi lain, Blok Barat justru mulai menunjukkan retakan, sementara protes terhadap perang muncul bahkan di dalam Amerika sendiri. Dunia kini menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekedar perang. Sebuah pergeseran kekuatan global yang mungkin akan menentukan arah geopolitik dunia dalam beberapa tahun ke depan. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia sedang menyaksikan lahirnya blok kekuatan baru